Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah Tunisa dengan NIM 60201-280 kelas C. Baik, kali ini saya akan menjelaskan script dari Dartpad, yakni konten-konten yang disediakan dari Dartpad. Langsung saja. Yang pertama itu ada konten counter, yakni menghitung. Kita lihat, kita run dulu. Nah, di sini library yang digunakan itu Material Dart. Material Dart ini library atau package widget yang digunakan pada kode ini. Terus menggunakan library dari pihak ketiga atau kita yang develop sendiri itu menggunakan perintah import. Selanjutnya voidmain. Apa itu voidmain? Voidmain itu untuk menjalankan aplikasi ini. Fungsinya itu. Terus ada class myAppExtends stateless widget. Kalau stateless widget itu dia widgetnya itu yang bersifat statis, jadi tidak dapat diubah. Selanjutnya di sini kita kasih title pada scriptnya. Title pada scriptnya ini diberi nama Flutter Demo. Terus debug showcase mode banner false. Ini fungsinya untuk menghapus spanduk pada debug Flutter. Terus tema yang dipakai pada Flutter itu objeknya dia pakai atribut temDat. Lalu pada navbarnya ini diberi warna biru. Jadi di sini diberi nama colors blue. Selanjutnya diberi class myHomeExtendStateful widget. Sama kayak tadi, bedanya stateless widget dan stateful widget ini. Kalau stateful widget, dia widgetnya dapat diubah, teks tersebut disesuaikan sama kebutuhan kita. Jadi widgetnya itu dinamis dan bisa berubah-ubah. Ini cons my homepage key. Maksud dari key ini, dia itu menentukan karakter yang menarik pada stats widget. Lalu masukkan counter. Counternya ini start dari 0, jadi dimasukkan di sini angka 0. Terus menggunakan increment counter. Jadi setiap satu dia akan bertambah setiap satu angka. Jadi set stat counter plus plus. Jadi nanti di sini kalau kita pencet dia akan bertambah setiap satu angka dari 0 ke 1, 2. Seperti itu. Terus selanjutnya widget build context. Di sini bar title-nya text widget. Lalu di sini teksnya you have pushed the button this many times. Di sini positionnya, body-nya itu diberi center, terus chart-nya column, main axis alignment-nya juga center. Jadi position pada teksnya seperti ini, ke tengah. Lalu floating action button. Floating action button itu yang ini, yang bulat, yang button untuk ini tambah. Terus dikasih icon edit atau icon tambah di sini. Jadi tooltip untuk increment ini setiap dipencet akan bertambah satu angka. Seperti ini. Baik, kita ke konten selanjutnya. Baik, selanjutnya konten sunflower. Ini sunflower membentuk bunga matahari seperti ini. Oke, library yang digunakan pada konten ini yakni Dartmath. Dartmath itu library yang digunakan untuk matematika yang berupa function atau konstanta atau perhitungan angka-angka lainnya. Di sini pada konten ini sunflower-nya diberi warna orange sehingga pada kelasnya cons color-nya itu diberi colors orange. Dan target platformnya itu Android.
Selanjutnya, seperti yang konten sebelumnya, void main itu digunakan fungsinya untuk menjalankan aplikasi Sunflower ini. Next, ke kelas Sunflower Painter. Ini adalah ukuran dari sunflower-nya ini, bunga mataharinya, yakni radiusnya itu 2,0 dan scale atau lebarnya itu 4. Taunya ini rumusnya untuk mat p-nya itu equal atau dikali 2. Ini juga rumusnya 1 final p mat dikali SQRT 5 ditambah 1 dibagi 2. Selanjutnya untuk ukuran kanvasnya, kanvas pada ini bunga mataharinya, seperti rumusnya ini var i sama dengan 0, i kurang dari 6, menggunakan increment juga, i++. Nah, ini final R, mat dikali SQRT, i dikali scale vector. X-nya center, untuk posisinya, ditambah R dikali mat konstanta theta. Final Y center dikurangi R dikali mat dikali sin theta. Ini untuk ukurannya. Selanjutnya itu draw sheet-nya, kanvasnya XY. Ini void draw sheet canvas double X double Y. Kanvasnya stroke width-nya itu 2, style-nya itu pakai painting style, terus color-nya primary color. Double sheet-nya 100. Nah, ini widget build. Seperti yang tadi, widget build itu dia mencari lokasi untuk melacak setiap widget dari tree dan menemukan serta posisinya pada tree. Nah, di sini hem-nya scaffold, diberi teksnya namanya sunflower, lalu ada list view, child-nya yang ini, diberi nama sunflower sama icon bunga. Oke, terus dia tekstilnya itu font size-nya itu 32. Font size untuk sunflower. Terus pada bodinya itu diberi container supaya posisinya seperti ini. Cross alignment-nya center supaya posisinya itu di tengah. Child-nya side box white 400 itu yang ini untuk melihat ini dibuat, dan tingginya itu 400, pakai custom paint, painternya Sunflower Painter. Text showing, container sheet, child slider adaptif. Ini untuk melihat sheets-nya. Kalau digeser seperti ini, sunflower-nya akan membentuk mekar atau besar seperti ini. Setiap digeser ke kanan. Minimalnya itu 200, maksimalnya 2000. Nah, jadi untuk ukuran paling kecilnya itu 20, maaf, terus maksimalnya itu 2000. Value-nya itu sheets. Baik, mungkin sampai di sini, kita lanjut ke konten selanjutnya. Baik, selanjutnya konten draggable and P6. Draggable and P6 ini, jadi draggable itu widget seret atau alat pegas yang membuat interaksi aplikasi secara real dan interaktif, agar bertindak seolah-olah dipasang pegas atau jatuh ke gravitasi. Jadi biasanya itu dia ada di aplikasi-aplikasi pegas untuk fisika yang mengukur untuk gravitasi, sehingga dia bisa diseret-seret seperti ini. Jadi langsung saja kita ke scriptnya. Seperti konten sebelumnya, di sini library-nya juga menggunakan material Dart dan juga physics Dart. Dan main-nya seperti biasa run up, material up, dan debug showcase
debug show check mode banner false, ya seperti konten sebelumnya, itu untuk menghapus spanduk pada debug Flutter. Home-nya PCCard demo. Jadi di kelasnya itu namanya seperti ini, PCCard demo, extendnya stateless widget. Widget build-nya context return scaffold. Jadi scaffold ini untuk mengatur visual grafik. Biasa juga digunakan pada ini, typebar. Title-nya diberi nama di sini addressable card. Jadi bodinya konstanta addressable card. Child-nya itu Flutter logo ini. Ukurannya itu 128. Class addressable extend stateful widget. Jadi seperti konten sebelumnya, stateful widget itu widget yang dapat teksnya itu dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan. Next, state draggable card. Jadi dia create state sama dengan lebih dari draggable card state. Nah, kelasnya draggable card state extend state with single trigger provider states mixin animation control. Alignment, drag alignment, alignment center ini untuk positionnya, jadi dia ke tengah. Next, final unit per second, pixels per second ini untuk waktunya, dx di per size dan width. Seperti ini juga final unit per second y-nya, pixels per second kali dy per size kali tinggi. Final unit per second sama dengan offset unit per second y. Final unit velocity-nya unit per second dikali distance. Count spring description, massnya itu 30, stiffness 1, damping juga 1. Final simulation, untuk simulasinya itu spring simulation dia 0 dan 0 spring 0 1. Minus unit velocity. Controllernya itu animate with simulation. Void-nya init state, super init state. Animation control-nya ini fishing disk. Kita ke ini widget build konteksnya, size-nya itu pakai media query of context kali size. Return-nya gesture detector, on pen down, controller stop. On update-nya details, drag alignment-nya apa ini? Alignment, details dikali delta dikali x dx per size dikali width per 2. Details delta dy-nya per size dikali height per 2 juga. Run animation, details, velocity, pixels per second, size. Child-nya alignment, pakai drag alignment, pakai card di child-nya, child widget. Jadi runningnya seperti ini. Sebenarnya ini cuma bisa digeser-geser sih. Jadi dia seperti alat pegas, bisa ditarik dari sudut mana saja. Nah, gini. Ini biasa digunakan pada aplikasi-aplikasi untuk fisika, simulator fisika. Oke, next kita ke konten selanjutnya. Oke, konten selanjutnya yakni implicit animation. Jadi implicit animation itu animasi gerakan untuk membuat efek visual untuk widget di UI-nya ini. Jadi setiap kali nilai target berubah dan menambah dari nilai lama ke nilai baru. Begini. Contohnya seperti ini.
Oke, langsung saja ke script. Jadi pakai library .mat juga dan material dart. Kelasnya di sini diberi nama disk data. Static finalnya rng random. Pakai number random. Panel double size. Nah, apa itu kalau setelah dari konten-konten selanjutnya, final itu apa? Final itu jadi apabila saat pertama kali digunakan, dia hanya bisa digunakan sekali saja. Jadi di sini final double size, terus final colornya color, final alignment, kelasnya turun lagi disk data. Jadi ukurannya untuk RNG next double, ukurannya itu RNG dikali next double equal atau kali 40 ditambah 10. Colornya itu dari ini RGB. RNG next ini 200, 255, 255, 255. Alignmentnya RNG next double dikali 2 dikurang 1. Voidman async run up, material up, debug show check mode banner false. Seperti sebelumnya, konten sebelumnya fungsinya ini untuk menghapus spanduk pada debug Flutter. Home-nya scaffold. Scaffold juga sudah dijelaskan pada konten sebelumnya, yakni untuk mengimplementasikan material desain di mana memiliki kemampuan untuk membuat baris untuk mengatur visual. Body-nya container. Untuk body-nya container. Color-nya const color. Ini dia kodenya. Chart-nya const sidebox dikali expand. Various disk-nya 50. Selanjutnya, kelas various disk extend stateful widget juga. Di sini void maker disk-nya per in i sama dengan 0, i kurang lebih widget number of disk i plus plus. Widget build context, konstannya center, teksnya itu click a disk. Ini posisinya di tengah jadi dikasih center. Terus colornya itu white, putih, ukurannya ini 50. Gesture detektornya on tap, set state, jadi childnya start children, pakai final, disk in disk, positionnya itu fill, animated align, durasinya itu 500 millisecond sekali klik, curve-nya is in out, jadi dia keluar masuk. Nah, seperti ini. Decoration-nya box decoration, pakai box decoration juga. Color-nya discolor, shape-nya itu bulat, jadi box shape-nya itu circle. Ukurannya itu ini height disk size, width-nya juga disk size. Baik, kita lanjut ke konten berikutnya. Baik, kita ke konten selanjutnya, yakni path tracing. Path tracing ini semacam game balap kecil yang dibuat di Flutter. Jadi pembuatnya itu ini, Lukas Klensbo. Jadi skripnya itu ada 1000 lebih. 1000 lebih, ya seperti itu. Langsung saja di skripnya ini dia menggunakan 16 library. Do not be patient, it might take a few seconds for a lot after. Font main-nya run up, dia pakai const path tracing widget. Ini kayaknya final list-nya map logical keyboard key. Dia pakai super creativity, vector 0, zoomnya tuh 1. Colorsnya hitam, black. Untuk background colornya, static vectornya, track size-nya
Untuk semua tracknya itu vektornya 500. Zoomnya saat di play itu 8,0. Static constantnya number of laps 3. Left panel word, camera word, ladder camera component start kamera. Jadi untuk big ball-nya yang ini nanti kalau di play akan muncul itu lap line-nya vektornya ini 2550 vektor 1, vektor 2 55 false. Di menunya ada zoom level, minimalnya canvas size X per track size X, canvas size Y per track size Y. Jadi sebenarnya banyak. Di viewfindernya positionnya track size-nya itu diberi per 2, terus anchor center, zoomnya, zoom levelnya itu minus 0,2. Ada dia di sini juga menggunakan scale effect sama move effect. Scale effect-nya dia itu play zoom, efek controllernya itu dia pakai durasi 1,0, one complete star number of players. Jadi nama pemain di sini. Nomor pemain. Move efeknya vektornya dia pakai 20, efek kontrol durasinya 1,0 juga. Game overnya di sini kalau false dia game over. Remove menu, start kamera, remove komplain, cuman belum coba dijalankan, nanti kita coba jalankan. Final kamera, long multiplier, iya sama dengan 0, 0.0 sama dengan 2. Nah, sini ada final map kamera, size-nya itu untuk vektornya 500 juga. Cons-nya map kamera zoom 0,5, map kamera list generate 6 of player. Jadi di sini di menunya ada one player sama two player. Jadi kalau satu player ini satu pemain, dua player ini dua orang pemain. Jadi ini yang bulat-bulatnya ini banyak sekali. Jadi diaturnya itu di sini last bar extends body component. Ini semua positionnya dari radius, position, rotation, shape-nya. Jadi kita coba jalankan dulu. Ini kalau dipencet made by Lucas, dia akan menuju ke halaman GitHub-nya. Dan ini check out dari repository-nya juga. Coba kita yang players, to players. Sebenarnya ini jadi cara mainnya itu tekan arah panah arah bawah di keyboard. Ini yang untuk dua pemain ya guys ya. Tapi
Ya begitulah guys. Jadi ini nanti sampai finish ini game racing yang dibuat di Flutter. Jadi di sini pakai perulangan juga, dan banyak sekali sebenarnya. Bisa juga pakai Google Fonts, ada Future, Await Onload, Tempest Component, background paint-nya, Let Final. Nah, di class menunya extensinya dia pakai stateless widget juga. Nah, dan pakai super key juga seperti yang sebelum dijelaskan kepada konten sebelumnya. Widget build context, text arrow, size box-nya, ukuran dari box-nya, tinggi 10, text font. Ini manukatnya extends pakai super key juga, record this, child-nya, material app, update date, clean for normal, force app. Jadi banyak perulangan yang digunakan pada script ini ya. Jadi cukup sekian. Kita pindah ke konten selanjutnya. Baik, kita ke konten selanjutnya, yakni Firebase NanoChat, yakni sebuah pengirim pesan seperti berikut. Baik, kita langsung ke scriptnya. Font color yang digunakan yakni dark blue dari ARGB ini 255184347 kode dari warnanya. Terus cons message limitnya 30, fontnya asing, widget Flutter blinding. Di sini ada await Firebase-nya untuk installasi app-nya dari beberapa sumber. Ada API key-nya, out domain-nya, project ID, message sender ID-nya, dan app ID-nya. Await Firebase authentication-nya, instant sign in, anonymously. Ini sumbernya. Oke, kita ke kelas app-nya, my app, extends stateless widget juga. Final date formatnya pakai formatter date yang ini seperti ini, mmddhh. Tampilannya seperti ini untuk formatur date-nya. Selanjutnya widget build-nya, return material app, home-nya scaffold juga, body-nya diberi padding, padding-nya cons, edge inset, symmetric, horizontalnya itu 16,0, child-nya kolom, dikasih kolom, terus cross alignment-nya itu star, jadi tulisannya itu dimulai dari sebelah sini. Size box-nya itu tingginya 32, untuk size box message-nya, pesannya. Terus font size box size-nya juga 16, lebarnya 0,5, child-nya itu text field, decoration-nya fonts, input decoration. Dalam box ini juga kita diberikan teks, enter your message and hit here.
Lalu setelah diketik pesannya di enter, contohnya seperti nah, setelah di enter akan muncul nah, muncul tanggal dan juga waktunya. Oke, next. Di kelas ini dia pakai perulangan juga, snapshot has error, return center delta snapshot error. Ini tadi. Jadi ini adalah the last message atau pesan terakhir. Jadi dia hanya menampilkan pesan-pesan terakhir terkirim. Mungkin sampai di situ. Baik, kita ke konten selanjutnya. Baik, konten selanjutnya itu Google Fonts. Google Fonts-nya di sini hampir mirip sama konten yang counter. Di sini juga dia menggunakan library Material Dart, Hotmail seperti konten sebelumnya. Ini fungsinya untuk menjalankan aplikasi. Plasma App, Extend Status Widget, ya statis ini. Widget build konteks, dia titlenya pakai Flutter Demo. Ini Flutter Demo. Titlenya Flutter Demo. Teksnya ini Flutter Demo Homepage. Kalau di Dart itu atributnya untuk tema, template, primary swatch, kadarnya diberi warna blue atau biru. Plasma Homepage Extend Stateful Widget. Oke, di sini juga dia class my home page stage extend stage ya kurang lebih sama kayak konten yang counter. Di sini juga dia hitungannya tuh mulai dari 0, pakai increment juga, increment counter ya, jadi setiap kali akan menambah satu angka hasilnya. Jadi setiap di push buttonnya akan tambah satu. Jadi 6, 7, 8, 9 seperti itu. Ya kurang lebih sama kayak counter. Ini dari floating action buttonnya juga sama. Increment counter, tooltipnya, child, ini iconsnya, icon add, yang ini icon tambah. Oke, mungkin sekian. Kita lanjut ke konten selanjutnya. Baik, konten selanjutnya yakni provider. Baik, provider adalah salah satu step manajemen pada Flutter untuk memanage data yang ada di dalamnya. Baik, langsung saja kita ke script. Konten provider ini tampilannya hampir sama, mirip juga dengan tampilan konten counter dan juga Google Fonts tadi. Ya, di sini juga menggunakan Material Dart, Fileman App, dan di sini ada multi provider. Multi provider itu kumpulan penyedia state management pada Flutter. Fungsinya itu untuk berfungsi berbeda untuk dijalankan, tetapi dapat dijalankan secara bersamaan. Provider change native provider. Sini create context ke counter child const my php. Di sini masukkan class counter with change notifier. In count-nya masukkan count start dari 0 juga. In get count
pakai void increment juga, seperti konten counter juga, jadi count plus plus notify listeners. Void the book fill properties. Di sini kelas myapp-nya extend stateless widget juga, dimana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, stateless widget itu salah satu widget yang statis apabila yang sudah diinisialisasi sejak awal dibuat, jadi tidak dapat diubah lagi. Lalu ada widget build context juga, yakni untuk meneruskan data ke bawah tanpa harus menetapkannya secara manual, seperti ini. Terus untuk teksnya, kontennya, you have pushed the button this many times, positionnya itu diatur di sini. Ada body-nya itu body-nya diaturnya di center agar konteksnya ke tengah, dan child-nya itu kolom, dan main exercise-nya minimal, dan main axis alignment-nya di center. Text you have pushed the button dituliskan di sini, dan floating action button sama seperti konten counter tadi yang ini, apabila di push atau ditekan akan menambahkan satu angka seperti ini. Oke, ya, kurang lebih sama seperti konten counter. Baik, kita ke konten selanjutnya. Jadi konten selanjutnya adalah report. Jadi report ini evaluasi dari provider, yakni konten sebelumnya. report ini fungsinya untuk menangkap kesalahan pada program yang pada saat runtime dapat menyimpan, mengambil, dan juga memperbarui data dengan mudah, melakukan caching reaktif, dan juga dapat mengubah UI dengan mudah. Seperti biasa, void main-nya itu untuk menjalankan aplikasi. Di sini cons provider scope. Di sini ada keterangannya, adding provider scope enable report for the entire project. Jadi apabila kita menggunakan report Flutter, pasti dia menggunakan provider scope. Final counter provider, state provider. Ini state provider fungsinya itu untuk mengubah jenis tipe apa saja. Selanjutnya di kelas myapp extend stateless widget. Status widget seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni di mana widget yang dimuat secara statis, di mana seluruh konfigurasinya itu sudah dimuat di dalamnya, seluruh konfigurasi yang dimuat di dalamnya telah diinisiasikan sejak awal widget dimuat. Di sini juga ada widget build context. Ini report tampilannya sama juga seperti konten counter, Google Fonts, dan juga provider. Tampilannya hampir sama malah. Dan juga di sini seperti teksnya itu report example ditaruh di sini. Scaffold ya untuk mengatur visual layar. Scaffold bisa digunakan juga di app bar. Position tag kontennya atau teksnya, body-nya center sehingga teksnya di tengah, child column, main exercise-nya minimal, terus main axis alignment-nya center. Teksnya you have pushed the button this many times. Hampir sama juga dengan provider dan juga Google Fonts, konten Google Fonts.
Di sini juga pakai floating action button dan juga increment juga. Jadi tampilannya sama dengan Google Phone dan provider. Apabila kita tekan ini atau di push, ditekan buttonnya, tampilannya seperti ini. Baik, kita ke konten selanjutnya. Selanjutnya adalah konten Flutter Block. Jadi Flutter Block ini cara untuk memisahkan bisnis komponen dengan logic yang memudahkan untuk membagi ke beberapa dart aplikasi. Di sini Batman-nya block observer, dan apa itu block observer? Block observer itu kelas abstrak untuk memantau perilaku instance di blok. Terus di dalam Flutter Block ini, Flutter Block Observer ada berapa ini bagian? Ada on change, ada on transition, ya on change sama dan on transition. Kalau on change itu fungsinya dia untuk melihat perubahan saat status baru ditambahkan. Sedangkan on transition yang ini, on transition itu untuk mengamati blok setiap status atau acara baru ditambahkan. Oke, kita scroll ke bawah. Di setiap state widget itu pasti menggunakan key. Apa fungsinya key itu? Key itu untuk mengontrol cara mengontrol satu widget untuk menggantikan widget yang lainnya di hierarki. Tampilannya ini hampir sama juga dengan konten counter, konten counter Google Fonts. Bedanya tampilan yang ini. Di sini detailnya counter, juga pakai floating action button. Bedanya dia menggunakan kelas increment, decrement, dan juga kelas untuk temanya. Di sini kelas increment extends counter event. On increment event emit state add untuk menambah satu angka seperti ini. Apabila di push button add-nya akan menambah satu angka, dan on decrement emit state atau kurangi satu, jadi akan apabila di push button kurang akan mengurangi satu angka dari 3. Baik, konten selanjutnya adalah Flutter Block. Apa itu Flutter Block? Flutter Block itu cara memisahkan bisnis komponen dengan logic yang memudahkan untuk membagi ke beberapa dart aplikasi. Di sini pada konten ini menggunakan Flutter Block Observer. Block Observer itu adalah kelas abstrak untuk memantau perilaku instance block. Block Observer ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni ada on change. Fungsinya on change itu untuk melihat perubahan saat status baru dikeluarkan, dan juga ada on transition. On transition itu untuk mengamati blok setiap ada status atau acara baru yang ditambahkan. Selanjutnya kelas app extends stateless widget, sama seperti konten sebelumnya. Status widget itu widget statis yang tidak dapat diubah-ubah. Lalu kita ke bawah.
Di sini terbagi menjadi abstrak kelas counter eventnya itu ada dua, yakni jumlah dan kurang. Di sini menggunakan kelas increment extend counter event, yakni yang ini, dan juga kelas decrement extends counter event untuk pengurangannya. Selanjutnya dia juga menggunakan light temp dan dark temp. Jadi di sini dia menggunakan kelas temp qubit extends qubit temp data. Static panelnya ada light temp dan juga dark temp, yakni tema terang seperti ini warna putih, dan apabila ingin mengganti temanya ke gelap, bisa menekan tombol atau button yang ini, button tema. Baik, mungkin sekian dari konten counter, Flutter Block. Kita lanjut ke konten berikutnya. Selanjutnya, konten GoRouter. Apa itu GoRouter? GoRouter itu untuk menyederhanakan penggunaan router di Flutter. Nah, di konten ini contohnya adalah aplikasi musik. Seperti tampilannya di sini ada list lagu. Di dalam GoRouter itu terdapat beberapa fitur. Ada juga yang disebut dengan fitur pad. Fitur pad itu seperti ini, dia itu menggunakan user dan juga ID. Jadi ini usernya album, ID-nya album. Seperti ini. Kemudian di display on di navigatornya ada song ID dan song screen. Di pad selanjutnya ada search yang ini. Di sini ada library, recently played, dan search. Dalam widget build-nya itu ada music app dan temanya menggunakan template. Kita ke bawah, di bottom navigatornya itu seperti yang tadi, ini library, recently played, dan search. Library isinya ini. Kalau di recently played durasi, dia juga menampilkan judul lagu dan durasi lagunya. Nah, contohnya seperti itu. Dan di tombol search untuk mencari lagu misalnya. Nah, ini muncul Shopdot seperti aplikasi musik pada umumnya, cuman hanya saja ini belum dapat dijalankan. Jadi intinya GoRouter itu untuk menyederhanakan penggunaan router di Flutter. Baik, kita next ke konten selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah konten Fibonacci.
Fibonacci di dalam matematika biasanya kita kenal dengan lambang Fn, di mana Fibonacci itu adalah angka selanjutnya adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Pada skrip ini, var-nya digunakan sebanyak 20. Compute the entire Fibonacci number. Jadi rumusnya itu return n kurang dari 2, Fibonacci n Fibonacci n1 ditambah Fibonacci n dikurang 2. Jadi hasil Fibonacci 20 didapatkan 6765. Baik, kita lanjut ke konten berikutnya. Baik, selanjutnya adalah konten HTTP Flutter. HTTP Flutter itu package HTTP itu dibutuhkan untuk mempermudah fetching data API di Flutter. Baik, di sini biasanya untuk memanggil API dari string API, kita itu menggunakan HTTP get URL yang ini. Di sini ada notes-nya, await the HTTP get response, then decode JSON data if contains. Jadi, karena kita ingin menunggu respon dari API, maka dibutuhkan asynchron function atau menambahkan function assign yang ini. Setelah nama function dan juga await pada proses yang ingin ditunggu. Selanjutnya di proses looping ini kita mengconvert formatnya API. Karena formatnya API itu JSON, jadi kita convert formatnya menjadi JSON di kode. Lalu finalnya item count, print number of books about HTTP, jadi keluarannya menjadi seperti ini. Number of book about HTTP-nya didapatkan adalah 547. Baik, sekian dari penjelasan konten dan skrip pada tugas kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.